itu harus dilakukan. Jadi jangan sampai kejaksaan berjalan sendiri, Baris Krim berjalan sendiri, KPK sendiri. Tujuannya satu, untuk membuka kasus kaitannya dengan pagar yang melibatkan adanya SHB yang timbul di dalam perairan. Maka bukti kuat apa sebetulnya yang bisa jadi pegangan bahwa pihak KPK bisa menyelidiki ini lebih lanjut dan memungkinkan bahwa ada potensi pidana di dalam ini? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, usai jeda berikut. Kami masih melanjutkan diskusi. Pak Hipnu melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi bukti kuat seperti apa yang harus ditunjukkan oleh pengadu agar proses kasus ini bisa dilanjutkan oleh KPK? Iya, saya Mas. Iya, Pak Hipnu, silakan. Iya, bukti dokumen evidence itu Mas. Jadi dokumen evidence itu akan bicara dengan tingkat suatu logika yang jelas. Karena bukti dokumen yang terlihat, maka tadi saya katakan, saya pernah melihat beberapa dari media sosial, itu bukti kepemilikannya, itu kalau kita punya sertifikat kan bisa hibah, bisa warisan, bisa jual beli. Itu yang saya lihat adalah keputusan menteri dokumennya. Berarti adalah kebijakan menteri ketika itu, asal pemilikannya. Nah, ini yang harus dikaji. Oleh karena itu, kita harus melihat, kalau menteri berarti penyelenggara negara. Penyelenggara siapa? Ya pada waktu itu. Disitulah saya kira Mas Julius dan saya itu menambahkan negara. Karena itu penyelenggara negara. Apakah penyelenggara menteri itu berdiri sendiri kebijakannya ataukah melalui karena tindakan dari atas? Nah, dari atas siapa? Disinilah nanti akan diurut sebetulnya aktor intelektual dari kasus ini siapa. Kalau yang terkait dengan kepala BPN dinas, provinsi, kemudian kabupaten itu hanya pelaksana. Tapi aktor intelektual itu yang saya kira menjadikan poin penting sampai keluarnya 263. Sebagai bukti dokumen yang kemarin sudah dibatalkan, dan dibatalkan itu sebagai bukti awal, apalagi dengan pembatalan pagar. Pagar itu Mas Tifal, pagar itu kalau orang Jawa kan batas. Oh ini milik Mas Julius, ini Mas Immanuel, batas itu. Dengan batas itu kan berarti ada pemilikan. Nah ini suatu yang tidak dipisahkan. Milik dulu baru dipagari. Oke, jadi bisa selaras kedua-dua kasus ini bisa diproses ya? Oh iya, suatu kesatuan yang tidak dipisahkan menurut saya. Oke. Jadi kan bisa dikatakan bahwa teman-teman ini, Mas Julius, menganggap bahwa dalam proses penerbitan Perpres atas PSN itu ada kong kali kong, ada pat-pat gulipat antara pihak swasta dengan penyelenggara negara. Buktinya apa? Itu yang aku buktikan nanti. Itu Mas nanti Julius? Mas Immanuel nanti yang menjelaskan Mas Julius? itu. Adakah itu? Tapi Oke, kalau sorry Pak Ibnu, mohon maaf. Ini tujuan pertanyaan saya ke Mas Julius. Mas Julius, ada kong kali kong apa yang teman-teman tangkap antara pihak swasta dengan penyelenggara negara dalam penerbitan Perpres PSN itu? Ini yang tadi awal saya katakan, gambaran korupsi reklamasi pantai Jakarta di 2000